kedua yang tetap masih di Lamtur Futsal tentunya. Maksud gue di Jakarta Don, bukan Oh, kan gue nggak tahu. Oke. Dan kita masih ada tetap di Tifosi. Di Tifosi Sport Corner. Ya. Tetap kita di home base kita, walaupun sederhana tapi kan yang penting kan kualitas dari pembahasan omongannya sih. Omongannya kualitas, keren. ya. Bukan cuma berkualitas, tajam, setajam silit. Silit. Beda dong. Silit itu tajam Don. Iya. Lu keluar itu bisa dipotong sama silit gimana Don? Lalunya tajam. Tajam itu. Aduh. Oke. Kok jadi aduh geli gue. Oke Bang. Ya. Kita masih bermain di Popki pekan kedua. Nah, sekarang tuan rumahnya beda. Pendekar juga tiketnya udah ludes terjual. Ya hampir ludes lah. Artinya masih tetap ada teman-teman masih bisa beli. Kenapa ada perbedaan antara Cosmo sama Pendekar menurut gua? Karena big match-nya banyak di sini. Betul. Ini banyak big match Bang. Yes. Menurut gua ini bakalan ya udah kita bahas dari pekan kedua. Digoyangin, kena sana, kameranya kena. Pekan kedua minggu pertama deh. Dan tadi lu dorong. Oke. Kita pekan pertama. Pekan pertama minggu kedua. Ada Black Steel. Pekan kedua. Minggu pertama. Hari pertama. Kita ada Black Steel akan ketemu dengan Pendekar United. Ini dia, makanya dibilang tajuknya ini adalah pekan yang sangat menguntungkan. Betul. Bagi tuan rumah. Betul sekali. Karena pasti tiket akan ludes. Tiket udah pasti ludes. Itu satu. Kedua, yang menarik juga adalah menurut gua Pendekar nggak akan main sama Ronaldonya. Ya, kartu merah ya. Akumulasi. Yes, ya betul. Kan? Betul. Jadi, gue nggak tahu apakah itu hukumannya sudah berlaku atau belum, atau maksudnya banding, kita nggak pernah tahu. Iya. Tapi sekali lagi ini tentu keuntungan buat Black Steel karena Pendekar United tidak akan bermain bersama Ronaldo. Nah ini tentu tidak mudah bagi kedua tim. Kita tahu pertandingan terakhir mereka berakhir imbang di Tegal. Gue nonton langsung ke sana. Di pertandingan hari itu gue banyak nonton pertandingan karena di Tegal masih bisa naik mobil lah ya. Secara jarak nggak terlalu. Lu bukannya terbang Don? Mau di mana parkirnya di warteg? Nah, lu kan punya sayap bisa terbangin. Oke Bang, Black Steel dengan mereka sudah bermain satu kali bisa kelihatan kekuatannya tidak banyak berubah. Masih Evan tapi Anca masih cedera sepertinya. Betul. Bagir udah kembali ya. Bagir udah kembali dan juga Nandi Sukma juga menjadi salah satu pemain penting juga buat Black Steel musim ini. Jadi gimana nih melihat Pendekar United yang menurut gue masih goyang. Masih tahu nggak kenapa? Gue goyang karena gue ngelihat kemarin mereka sudah kan biasanya kan orang paketan main nih. Mereka tuh udah berubah paketan tuh, udah ganti dua orang. Nah, gue kalau udah tim udah ganti dua orang, berarti sistemnya nggak jalan. Don, gue mau nanya, Hendrike cedera ya? Nah itu dia, kayaknya dia juga cedera juga kayaknya. Gak dimainin kan? Iya. Betul. Pertandingan pertama kan. Jadi kalau gue lihat begini, makanya kemarin juga menurut gue sih sebenarnya penampilan dari Black Steel belum kembali kepada penampilan terbaiknya. Belum ya. Karena mungkin juga tidak terlepas dari belum mainnya Hendrike. Ditambah juga pemain baru walaupun nggak banyak, tapi ini perlu proses juga adaptasi, betul. Ya kan. Nah mudah-mudahan nanti pertandingan ketiganya ini kedua bagi mereka sama kedua bagi Pendekar. Betul. Ini mudah-mudahan semua pemain udah bisa diturunkan nih, termasuk Hendrike nih. Walaupun memang Ronaldo ini kartu merah ya. Kalau ngelihat dari kedua tim dari segi pengalaman, gue tetap menjagokan Black Steel. Iya kan. Namun Pendekar ini tim yang sangat kuat, dengan pelatih juga yang sangat bagus Alvaro. Tentunya ini sangat berat lah untuk memprediksi. Kalau gue bilang tipis lah 55-45 tetap untuk Black Steel. Black Steel. Gue juga setuju. Gue masih mengunggulkan Black Steel. Kenapa? Karena Pendekar gue belum lihat permainannya. Bahkan gue cenderung Alvaro belum bisa menciptakan tim ini kondusif. Rian Rinaldi mainnya busuk banget kemarin. Lalu juga nggak banyak pemain yang menurut gue akhirnya tampil maksimal. Seorang Fandi Permana bermainnya sangat sedikit, cuma dipakai beberapa kali dan juga power play. Bayu Saptaji masih ada di di tribun karena cedera masih dikabarkan cedera. Gue nggak tahu apakah cedera atau yang gue lihat sih sebetulnya di latihan atau itu sebenarnya hubungannya nggak terlalu oke sama ini. Ini ada rumor-rumor dari Donzol nih, dari orang terdekat yang bisa dipercaya. Katanya sudah ada mulai perang dingin di antara pelatih dan pemain. Sebetulnya sih bukan perang dingin sih menurut gua, tapi kan ini kan semua kan balik lagi kan ke pelatih kan. Cuma kan Cold War sama aja. Cuma memang
kalau lo menangani tim senior, lo tuh nggak bisa main tangan besi. Lo harus banyak juga. Emang dia suka mukul? Enggak, tangan besi. Dia kan Iron Man. Iron Man. Oh. Maksudnya gini, kebetulan tangan pelatih, tapi satu sisi lo juga harus tahu bahwasanya lo juga memiliki individu-individu yang spesial. Bukan berarti mengakomodir, tapi juga bagaimana memaksimalkan menurut gue. Karena you can win with the boys. Gue bilang lo nggak bisa memenangkan kejuaraan dengan hanya mengandalkan pemain-pemain muda aja. Pemain-pemain senior tetap dibutuhkan. Kita lihat beberapa kali juga mental yang dibutuhkan pada saat sebuah pertandingan yang sangat genting kan, seperti kemarin. Tapi kalau berbicara masalah pemain senior, sebenarnya juga kalau kita bicara pemain senior, Ricardo juga termasuk senior dan sangat senior juga sama kayak. Bukan cuma senior dia. Justru itu. Nah, tetap juga dibutuhkan kok. Ya, karena nggak mungkin sih kalau sampai lu nyadangin Ricardo terlalu lama. Nah, gue sih yakin sih Bayu dibutuhkan. Mungkin memang masih masalah kondisi dari kakinya yang belum begitu baik gitu. Mudah-mudahan ya. Mungkin seperti itu. Jadi big match ini dunia aja itu. Big match ini dibutuhkan sangat-sangat menarik ya ditonton. Jadi segeralah datang. Kalau gue udah fix gue nggak bisa datang. Pengen banget datang sebenarnya tapi karena tanggal 14 ya? Tanggal 14 gue lagi ada kerjaan. Jam berapa tuh? Jam 10 pagi. Pertama ya? Iya. Ya abang bisa datang lah. Mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan. Oke. Nanti kita kasih tiket. Kita kan banci. Mau bang, toket. Maulah gila lu. Koplak. Oke. Terus prediksi lu berapa? Lu belum sebut. Gue 5545. Oh sama ya? Sama. Oke. Buat Black Steel. Itu buat pertandingan pertama. Ya. Lanjut. Pertandingan kedua ada Giga melawan Pelindo Mutiara. Nah ini dia. Ini menarik. Pertandingan penting. Pelindo bisa juga mengulang kesuksesannya meraih poin di pekan lalu. Betul. Dengan main di hari pertama. Ya, pertama. Karena kalau yang pertama lu bisa dapat poin, hari kedua lu mau nggak dapat poin juga masih oke-oke aja. Tapi kalau bisa sih dua-duanya. Betul. Gitu kan. Yang penting ada satu momen bisa memaksimalkan. Betul. Minimal dari 2 pertandingan itu lu bisa dapat poin 3 aja. Itu lu bakal selamat tuh terakhir tuh sampai. Jangan-jangan ini Giga kan memberikan poin memang buat Pelindo. Mengucapkan terima kasih. Karena musim lalu. Tapi Giga juga membutuhkan poin bang. Betul. Karena jangan sampai juga kejadian musim lalu ternyata hanya memperpanjang napas aja, tahun ini malah nggak bisa bertahan. Benar. Ya, prediksi gue 5545 untuk Pelindo Mutiara. Saya 60-40 untuk Pelindo Mutiara. Oke. Nice. Itu dia. Lanjut sebuah derby Pontianak yang harus bermain di Popki. Harus ditambahin Don. Saya memberikan 60-40 prediksi untuk Pelindo Mutiara, bukan teman Bang Adnan. Dia ketawa. Orang mau ngomong apa nih? Bukan teman Bang Adnan. Udah, lanjut. Gila lu. Rame. Seru Don. Enggak apa-apa dong. Ya, kita kan mau sah-sah aja. Kita kan cuma mau bikin-bikin ini aja, bikin-bikin berita-berita yang biar rame. Gitu. Biar nggak standar-standar aja liga kita. Urusan Anda suka dan tidak suka kan urusan Anda ya Don ya. Emang kita pikirin. Ya. Lanjut. Derby Pontianak berlangsung di Popki. Ya. Ini dia antara Radit dan juga Kancil WHW. Gimana nih? Kalau gue sih tetap menjagokan. Pasti Kancil lah. Pasti orang menjagokan Kancil. Tapi menurut lo Radit nih bakalan tampil beringas gak sih? Iya, kalau namanya sudah berbicara derby, walaupun tajuknya derby beda kasta. Osaka gitu. Tapi di Jakarta beda tempat. Gue sih nggak bilang beda kasta sih ya sekarang ya, karena mereka udah sama-sama di Liga Pro ya. Mau beda materi pemain. Beda materi pemain aja lah. Beda harga. Beda harga lah, harga pemain dengan beda finansial ya. Finansialnya lah. Jadi kalau menurut saya sih tetap saya menjagokan, bukan saya mengecilkan timnya Naim enggak ya. Enggak. Tetap Naim pelatih bagus, cuman ya kita akan berbicara masalah kemungkinan yang akan terjadi. Mungkin kita lebih memprediksi kepada bukan lu mungkin ya, kepada Kancil yang akan menang pertandingan. Mungkin bisa menang 60-40. Sama gue 60-40 buat Kancil, tapi bukan berarti gini ya. Yang kejutan bisa terjadi Don. Benar. Yang serunya Lamtur ini kan kita kan harus prediksi. Iya. Masalahnya ini semua juga kita temen. Kalau kita nggak enak-enakan, nggak ada prediksinya. Iya. Gini loh, buat teman-teman kita juga yang sedang pegang-pegang tim ya, kita tuh bukan berarti mengecilkan atau apapun, enggak. Jadi gini loh, kita ini kan membuat satu media, satu prediksi talk show mungkin yang membuat semua orang akhirnya ingin menyaksikan pertandingan. Benar. Membuktikan bener gak sih omongan Donzo, bener gak sih omongannya si Bang V gitu kan ya. Betul. Tapi ini juga bisa menjadi satu pemicu buat kalian. Motivasi. Untuk apa ya,
membatalkan omongan kita. Betul. Iya kan? Membuat omongan kita tuh salah. Salah. Oh ya, omongan lu salah, gue buktiin nih tim gue menang. Itu kan lebih bagus. Betul. Jadi ambil yang positif. Ya. Jangan berpikir bahwa kita benci. tidak suka dengan kalian. Iya. Gitu aja kok. Oke. Ya kalau orang yang telinga tipis, yang memang terjadi juga sih Don. Iya, pasti. Bahkan di tempat kita ini terjadi Don. Iya. Ya kan latihannya pun di sini Don. Ketemu nggak mau negur Don. Nah itu dia gue bilang itu kan terlalu anak kecil ya. Iya. Anak kecil lah. Ya. Childish. Ya. Norak. Lanjut Bang. Ya. Sadakata menghadapi Halus. Ini Sadakata udah 2 kali kalah dan Halus 2 kali menang. Tentu persiapan artinya hasil yang berbeda kedua tim. Kita lihat apakah Sadakata akan memperpanjang rekornya nggak menang-menang atau Halus justru yang memperpanjang rekor yang menang-menang atau sebaliknya akan Sadakata akan menghasilkan kemenangan pertama atau Halus menghasilkan kekalahan pertama. Ya ini menarik nih. Ini sebenarnya 2 tim yang di musim lalu ini dua-duanya berkutat di zona degradasi. Betul. Yang terus bersaing untuk supaya tidak degradasi dan akhirnya Sadakata yang degradasi. Betul. Ini menurut saya ini pertandingan sangat penting buat Sadakata. Yes. Karena mereka harus menangkan pertandingan. Kalau mereka nanti kalah ketiga kali Don, itu udah sangat berat Don. Makanya. Menurut gua udah sangat berat. Yeah. Karena apa? Satu, bukan cuman peluang mereka mungkin bisa naik itu akan semakin berat, tapi mental Don. Dia akan terjerembab terus. Lu iya, mental pemain pasti akan sangat drop Don. Betul. Akhirnya apa? Banyak kendala mereka tuh selalu kalah sebelum bertanding nantinya. Iya. Sudah apa ya? Udah down duluan. Nah, ini penting. Nah, sementara ini kan harus kan dengan kemenangan mereka 2 kali ini menjadi satu motivasi tinggi bahwa mereka ingin membuktikan mereka tetap bisa nanti gampang untuk bisa mengalahkan Sadakata. Benar. Gitu. Gue sih 5545 sih. Buat ini buat Halus. Sama, gue 5545 kalau ngeliat dari apa yang terjadi sekarang. Ya dari pertandingan sebelumnya lah, dari pekan pertama kita lihat bagaimana permainan kedua tim. Betul. Kita menjagokannya Halus ya. Kita menyesuaikan dengan apa yang terjadi ya. Ya, mudah-mudahan dinaikin lagi sama Pak Haji Tirta dengan Bang Adnan mungkin, kawan Bang Adnan. Seru nih. Dinaikin lagi mungkin jangan 500.000 mungkin. 1 juta mungkin setiap pekannya berbeda. Bener. Pasti Aang ngegolin terus. Ya Aang ya. Pemburu dolar. Pemburu dolar. Oke. Hari kedua langsung ada big match cuma lagi. Dua pertandingan. 4 dong. Tadi kan kita udah ngebahas ini. Oh udah ya. Oh iya. Hari kedua Minggu 15 Januari ada Favage menghadapi Cosmo. Ah, ini dia. Kita lihat ini akan seru karena dengar-dengar si Neto udah bergabung. Jadi Ali Abidin sama Neto akan bertanding melawan Cosmo yang tanpa pemain asing. Iya. Seru nih. Betul. Tanpa pemain asing tapi kualitas mainnya pemain asing. Iya, pemain asing. Iya, kalau gue bilang seru ya, tapi tetap ya bagaimanapun juga menjadi satu magnet pertandingan ini memang di Ali Abidin. Betul, ya. Ali Abidin. Kalaupun memang Neto belum bisa dimainkan ya atau juga belum datang ya. Kita juga belum datang ya. Kalau nggak salah Kancil latihan di sini juga dan kemarin beberapa hari yang lalu sebelum pertandingan di Popki kemarin latihan di sini kalau nggak salah. Nah, kalau memang nanti akhirnya ada juga Neto, ini sangat menarik nih. Dengan kekuatan pemain asing ini akan berhadapan dengan kualitas pemain lokal yang ada di Cosmo. Tapi dari segi pengalaman, experience dan juga mungkin menurut saya peluang yang akan dimiliki masih condong kepada Cosmo lah. Betul. Ya kalau gua nggak jauh-jauh 5545. Ya, karena bisa memungkinkan juga nih. Kalau gue kalau ada Neto 50-50, tapi kalau nggak ada Neto 55-45. Oke, siap. Lanjut. Nih, ya. Nggak, nyolek doang. Itu juga waktu baterainya. Pelan-pelan. Oke, Bintang Timur Surabaya, Derby Jawa Timur. Ya, BTS menghadapi Unggul. Ini dia. Ini seru. BTS berapa? Lu tau nggak? Kalau BTS itu singkatannya apa? Bintang Timur Surabaya. Salah. Apa tuh? Berani Tenan Surabaya. Wow. Tapi dengar gosip mau diganti sama Mas Dimas. Jadi WTS. Wah, jangan dong. Lo WTS jangan dalam arti kata yang sebenarnya. Wani berubah. Wani Tenan Surabaya. Tapi nggak enak apa singkatannya WTS. Dulu kan ada Libido. Iya. Mau diganti jadi Birahi FC dulu tapi nggak jadi. STW aja bang. Apa tuh? Ya kan BTS, STW. Setengah tua. Setengah tua. Wah itu tim kita dong, ntar kita kumpulin yang STW. Kita bikin tim Liga Pro. Jadi kalau misalnya kita bikin tim STW FC, ikut di Liga Pro, semua tim itu wajib menang harus di atas 2 digit. Kalau mereka di bawah 2 digit, berarti mereka poinnya 0, kita yang dapat poin 3. Enak bener ya. Main bertahan aja kalau gitu. Ini apa? Udah nabung gol. Oke. Prediksi Bintang Timur Surabaya saya 60-40. Iya, kalau saya 60-40 sama. Yes, karena memang ya tentu dengan materi pemain, apalagi mereka juga habis kehilangan poin ya. Betul. Itu akan total, akan all out. Satu pertandingan doang kalau nggak salah si Bintang Timur Surabaya. Betul. Di pekan kedua ya. Dan ada big match Kancil menghadapi Black Steel. Ini sangat seru menurut gua. Kalau misalnya Daniel Alves sudah datang,
tentu akan sangat menarik. Betul. Lawan Black Steel, tapi sekali lagi ini Black Steel. Buat gue Kancil juga sekarang sangat bagus dengan materi-materi pemain. Sayang si Marvin masih cedera. Tapi gue prediksi 50-50. Lu? 50-50. Black Steel sama Kancil ya? Kalau saya mungkin 55, tetap Black Steel 45. Tetap Black Steel sebagai tim yang solid karena memang gak banyak berubah ya. Betul, karena juga kita tahu bagaimana Hami ya, kualitas Hami. Sama sih, Wahyu juga Koco juga kualitas juga cukup bagus. Sehingga akhirnya ini adalah pertandingan bukan cuma kedua tim, tapi kedua pelatih, adu otak. Kita akan lihat apakah kembali set piece, Kancil. dari Kancil ini bisa menghasilkan gol. Ya, hati-hati Hami, hati-hati. Terakhir ada Radit menghadapi Pendekar United, ya udah jelas lah ya. Iya. Pendekar tentu nggak mau kehilangan poin sebagai tuan rumah. Benar. Tentu mereka akan maksimalkan ini. Gue 60-40 untuk Pendekar. Apalagi si Botak udah bisa main di sini. Betul. Lo bang? Lu berapa? 60-40. 60-40. 70-30. Wih, gimana Radit? Enggak lah, pokoknya menang lah. Menang Pendekar lah. Oke, sama Donzel deh. 60-40 deh. Oke. Itu dia prediksi kita untuk pekan ini akan berlangsung di Popkit. Segera beli tiketnya di @Pendekar United. Ya, di situ udah di tiket.com kalau nggak salah, udah kerjasama. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu di sana. Gue nggak tahu apakah gue nonton di hari kedua. Mungkin gue hari kedua nonton, tapi gue nggak tahu nanti lihat pertandingan yang mana. Betul. Mudah-mudahan prediksi kita salah. Ya. Bisa di apa ya? Ayo semangat. Oke. Begitu. Don, tapi Don kemarin juga banyak juga Don yang komen-komen Don. Di postingan kita juga. Ngomong apa? Positif sih, banyak yang positif juga, banyak memberikan informasi. Ada juga yang bilang benar juga tuh kata Bang Donzel tuh ketika pada saat di apa ya, Pro Liga apa basket ya, katanya yang lokal-lokalnya diaduin sama yang ini buat entertain lah. Betul. Dulu ada di Liga Indonesia. Dulu ada perang bintang. Dulu ada Indonesia. Timur lawan Barat ya. Tapi ada kabar yang mengejutkan. Apa tuh? Masih rumor. Segera akan ada Liga 2 Futsal Indonesia. Nah, kalau itu terjadi berarti Lamtur lumayan didengar. Kata si netizen. Ya. Tapi ya oke lah. Bagus kalau mau dengerin kita karena kita yang tapi kemarin pas di KLB pun kemarin diomongin kok sebenarnya sih akan ada kasta kedua dari Liga Pro. Sehingga akhirnya nanti akan kembali memberikan banyak bantuan juga kepada SDM mungkin yang tidak mendapatkan kesempatan di Liga Pro. Sehingga akhirnya banyak pemain lagi bisa main, banyak pelatih bisa ngelatih. Akhirnya kompetisi berjalan dengan baik itu akhirnya membuat ekosistemnya bagus dan prestasi pasti akan banyak. Ya, akan menunggu lah prestasi. Sehingga akhirnya yang namanya regenerasi itu bisa lebih gampang didapat. Benar. Gitu. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fenar Huta Barat. Ya. Dan juga follow Instagram @FenarHutaBarat8official dan @Donizola. Ya, jangan lupa juga nonton langsung ke GOR, beli tiketnya supaya ekosistem futsal kita bisa menjadi industri. Gue Donizola dan gue Fenar Mr. BM Huta Barat. Bencong.